Good morning, good morning, good morning teman-temanku, sahabatku di TML Community. Kembali bersama dengan saya Eloy Zaluku dari Capstone Asia Servitama. Dan ini hari Senin 12 April 2021 dalam acara Smart Motivation di Radio Smart FM bersama dengan Mas Daril. Ayo kita ikutin sama-sama. Terima kasih, keep the smile, dan ukir jejakmu. Siap, siap Mas. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda di seluruh pelosok Nusantara? Hari ini Senin 12 April 2021. Thanks God, puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan energi yang melimpah untuk sampai ke tempat Anda bekerja atau Anda yang sekarang sedang berkendara. Jangan lupa ucapkan Alhamdulillah bagi kita yang Muslim bahwa hari ini kita masih diberikan umur panjang untuk sama-sama bisa kembali beraktivitas, memberikan kontribusi yang positif buat diri, keluarga, dan juga bangsa ini. Nah, apa kabar Anda di hari ini? Semoga semua lancar ya, sesuai dengan persiapan Anda. Saya Daril Adam akan temani Anda 1 jam, walaupun tidak pernah cukup untuk bisa memberikan banyak sekali kontribusi yang berhubungan dengan motivasi dalam diri. Nah, kita sudah bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership di program Smart Motivation, juga bersama Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, dan beliau adalah penggagas hashtag Virtual Selling Indonesia dan hashtag Theocentric Financial Freedom. Managing Director Capstone Asia Servitama dan CSA, ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Good morning, good morning, good morning Mas Daril. Selamat pagi kepada semua smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Dan syukur Alhamdulillah kembali kita saling menginspirasi. Dan Mas Daril, tentu kita turut berempati ya Mas Daril, dengan saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa di Malang dan musibah lain di berbagai lokasi di Indonesia. Kita bersambung doa semuanya mendapatkan ketabahan dan kuat menghadapi semua cobaan ini. Dan Mas Daril, besok Mas Daril juga akan mulai menjalani menunaikan ibadah puasa ya Mas Daril. Ya, betul. Jadi kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua sahabat kita yang umat Islam. Semoga lancar dan berlimpah berkahnya. Mohon maaf lahir dan batin tentunya Mas Daril. Demikian Mas Daril. Baik, terima kasih Pak Eloy. Kami juga doakan sehat selalu dan juga senantiasa memberikan kontribusi yang positif ya buat kemajuan bangsa ini di program Smart Motivation. Oke, hari ini kita masih membahas tentang rangkaian atau series yang berhubungan dengan buku terbaru dari Pak Eloy Zaluku. Well anyway, buat Anda yang mungkin sudah registrasi untuk memesan buku ini di versi cetak yang terbatas, mohon bersabar kalau mungkin ada pengiriman yang belum sampai, mungkin hanya kendala waktu saja. Tapi terima kasih buat Anda yang sudah request buku ini untuk sampai ke tangan Anda. Saya yakin banyak yang masih menunggu nih yang belum sampai ya Pak Eloy ya. Karena di beberapa edisi ini kita akan coba membahas tipis-tipis aja tentang buku ini, walaupun secara komprehensifnya Anda bisa dapatkan dengan membeli buku ini tentunya. Nah, memang belum tersedia di toko buku Gramedia atau toko buku terbesar di kota Anda, tapi Anda sudah bisa nanti untuk registrasi dapetin buku ini langsung ke timnya Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivation and Leadership. Oke, Sobat Listeners, saya nggak mau lama-lama. Kalau di minggu lalu kita bicara masalah pembukaan dari buku TML ini sendiri. Nah, Pak Eloy, biar ada satu benang merah yang nyambung antara apa yang kita bahas pada minggu lalu dan hari ini, boleh izin Pak Eloy kita review singkat tentang apa yang sudah kita bahas di minggu lalu, Pak Eloy? Terima kasih Mas Daril. Smart listeners dan sahabat Sonora, alasan kenapa kita membuat highlights ya. Highlights dari buku ini tujuannya adalah supaya semua teman-teman, baik yang membeli buku ini maupun yang juga tidak membelinya, mendapatkan manfaat. Sebetulnya kalau di Indonesia kita menjadi penulis buku Mas Daril, yang kita harapkan tidak terlalu pada imbalan materinya. Karena kita mendapatkan 10% dari royalti itu, terus terang kalau kita mau mendapatkan uang bukan dari sana kita mendapatkannya Mas Daril. Tetapi kita adalah orang-orang yang memang sudah hobinya, panggilan hidupnya itu memberikan inspirasi. Sehingga bagi teman-teman, ibu dan bapak, smart listener sahabat Sonora yang sudah mendapatkan bukunya, dibaca dan didengarkan apa yang saya dan Mas Daril sampaikan setiap hari Senin pagi, itu untuk mendapatkan summary-nya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak
terlalu suka membaca pun fine, didengarkan saja karena kita akan menyampaikan garis-garis besarnya. Dan minggu lalu Mas Daryl, kita sudah menyampaikan bagian pembukaan di mana saya sudah memaparkan bahwa Theocentric Motivation and Leadership itu hadir untuk menolong individu menemukan tujuan hidup. Itu berarti purpose, P yang pertama. Kemudian menemukan potensi terbaiknya, itu berarti P kedua. Dan yang ketiga, menemukan passion-nya, gairahnya. Ini 3P. Jadi sementara Smart Listener sahabat Sonora mendengarkan kami pagi hari ini terus berefleksi, memikirkan apakah ibu dan bapak sudah menemukan purpose of life-nya, purpose of work-nya, dan purpose of family juga. Tujuan daripada hidup, tujuan daripada bekerja, ya, tujuan daripada yang namanya berkeluarga, bahkan tujuan beragama. Karena apapun yang tidak dipahami dari sudut purpose atau tujuan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Itu yang kita bicarakan. Jadi kemarin saya sampaikan, jikalau seseorang menemukan purpose, tujuan, dan menemukan potensi terbaiknya, yang minggu lalu saya memberikan ilustrasi tentang ikan, itu jagonya renang. Jangan dinilai berdasarkan kemampuannya memanjat pohon. Karena yang jago manjat pohon itu adalah monyet. Jadi masing-masing punya kemampuannya sendiri. Tetapi kalau tujuan ketemu dan potensi ketemu, automatically ini nanti akan menghasilkan yang kita sebut dengan gairah. Bekerja itu pasti akan semangat. Nah, orang yang sudah ketemu 3P, Mas Daryl, pasti siap untuk berlatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing. Nah, pemimpin terbaik di bidang masing-masing nanti akan memberikan hasil yang 10 kali lebih baik. Nah, kalau hasilnya 10 kali lebih baik, maka itu adalah untuk kesejahteraan bersama. Better life for all. Yang mana itu sebetulnya kembali kepada purpose, yaitu memberikan manfaat untuk umat, memberikan manfaat untuk orang lain. Itu kira-kira gambaran dari perspektif Theocentric Motivation and Leadership, Mas Daryl. Oke, baiklah. Itu sekaligus review singkat kita agar kita bisa mengambil data lagi ya yang sudah masuk ke alam bawah sadar kita agar bisa dikoneksikan dengan pembahasan kita pada hari ini. Karena di review minggu lalu itu jelas terlihat sebetulnya tujuan hidup itu yang pertama adalah harus ketemu dulu dengan purpose-nya ya Pak Elo ya. Kemudian juga potensinya dan baru timbul passion-nya. Nah kalau sudah di situ, kemanapun Anda berjalan, kalau sudah ada purpose, potensial, dan juga passion-nya, itu akan enak. Walaupun arah melintang juga pasti ada dalam sebuah kehidupan dan juga karir Anda. Oke, kita break sebentar. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya, karena kita akan masuk pelan-pelan ke dalam bab yang pertama, yaitu tentang memahami motivasi teosentris dan juga kepemimpinan. Sementara itu, bagi Anda yang ingin berinteraksi, kami buka line komunikasi di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Jangan lupa cantumkan nama Anda, domisili Anda, kemudian juga komentar atau pertanyaan Anda. Sekali lagi kirimkan ke 0812 11 12 959. Yang mau menyaksikan kami audiovisual, kami live di kanal YouTube. Silakan ketik Smart FM di kanal YouTube dan juga bisa berkomentar di kolom chat yang sudah kami siapkan. Jangan lupa follow kami di Instagram di @radiosmartfm959. Kami segera kembali. Oke, teman-teman sahabatku yang ada di Instagram TML Community, terima kasih Pak Hendrik Purnama, terima kasih Bapak atau Ibu, Bro atau Sis, Alia Nergi. Terima kasih, kita akan segera kembali ya.
Madu Asli HDI. Good morning, good morning, good morning. Terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita masih terus melakukan pembahasan highlights dari buku TML dan kita akan melanjutkan di bab pertama, yaitu memahami apa itu Theocentric Motivation and Leadership. Sahabatku, silakan sampaikan Anda bagaimana keadaannya pagi hari ini, di kota manakah, dan apakah sedang menuju tempat kerja atau masih di rumah. Dan silakan boleh menyampaikan pertanyaan atau komentar. Bagi yang sudah mendapatkan bukunya dan juga sudah membaca, silakan boleh menyampaikan hal-hal yang menurut Anda menjadi bagian-bagian yang penting dari buku itu. Tapi kalau belum memilikinya, silakan ikutin saja karena saya akan membuat highlights-nya selama beberapa waktu ke depan. Terima kasih. Bagi Anda yang suka minum kopi, ngopi, ngeteh, silakan. Kalau pagi saya suka ngeteh, nanti siang saya suka ngopi. Bagi yang suka air putih karena menjaga kesehatan tubuh, silakan. Mari kita ngeteh bersama, ya. By the way, tadi saya sudah sampaikan kepada sahabatku semua yang umat muslim yang besok akan menunaikan ibadah puasanya. Saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar dan berkah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Internasional dibangun di Serpong Cisau dengan konsep elegan Japanese style yang adalah pilihan tepat bagi Anda. Pastikan budget Anda sesuai. Properti dengan harga bersahabat di era adaptasi kebiasaan baru ini. Dan pilihlah rumah di lingkungan yang udaranya bersih. Semua jawabannya ada di Go Home Residence dengan nilai investasi tinggi karena diambil 4 danau indah 10 menit dari sini. Thank you, Pak Andri. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zanu. Smart Motivation. Pelan, kita mulai. Mari Mas Ariel. Siap Mas Ariel. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan kita masih bicara tentang buku beliau ya. Nah, ini ada satu informasi penting buat Anda bagi Anda yang mungkin ingin mendapatkan buku ini ya, sebagai sebuah legacy buat putra-putri Anda kelak, atau bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh bagaimana sih sebetulnya hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan 3P tadi, purpose, potensial, dan juga passion. Walaupun nanti untuk membentuk sebuah komitmen menjalankan passion ini ya masih banyak arah melintang yang akan Anda temukan, akan Anda hadapi. Tapi pastinya ada banyak kisah-kisah inspiratif yang akan disampaikan di sesi yang kedua ini. Nah, silakan Smart Anda bisa dapatkan karya terbaru dari Pak Eloy Zaluku, buku berjudul An Invitation to TML. Ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama atau GPU yang hadir di bulan April 2021. Stok dan versi cetaknya juga terbatas. Sekali lagi, stok versi cetaknya terbatas. Jadi Anda diberikan kesempatan untuk bisa memesan sekarang via WhatsApp di 0813 983 98127. Sekali lagi, Anda bisa pesan sekarang lewat WhatsApp di 0813 983 98127. Nah, memang buku ini belum tersedia di toko buku Gramedia maupun di online-nya. Hanya bisa dipesan lewat WhatsApp untuk stok versi cetak yang sangat terbatas. Sekali lagi, catat nomornya untuk pesan buku ini langsung di 0813 983 98127. Oke, Pak Eloy, kita balik lagi untuk bahas tentang bab pertama ya mengenai TML, yaitu Theocentric Motivation and Leadership. Ini highlights yang kedua. Tadi saya mengatakan kalau semua orang itu telah sadar dia itu punya purpose, dia itu punya potensi atau potensial dan akan menjadi sebuah passion. Nah, ketika passion itu sudah didapatkan, Pak Eloy, kan pasti banyak sekali arah melintang, ada mungkin juga mental block yang mengganggunya, sehingga itu menjadi sebuah barrier atau halangan.
Gimana caranya Pak Eloy agar punya komitmen yang kuat setelah menemukan 2P di awal, agar passion ini terus kebakar, terus membara Pak Eloy? Silakan. Luar biasa nih Mas Daryl nih. Aduh, ini memang host yang sangat berpengalaman ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali Mas Daryl. Betul Mas. Saya itu bahkan ya kemarin saya menjenguk ya, berkunjunglah di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan, rumah sakit pemerintah, karena anak teman saya itu dirawat di sana, dan itu satu penyakit yang langka sekali. Dan sudah sekian lama mereka menjalani ya perawatan untuk anak tersayang ini, dan bahkan saat ini dalam kondisi yang sangat sulit untuk mengharapkan ada perkembangan yang kita harapkan. Jadi itulah memang kehidupan ya Mas Daryl. Ada hal-hal yang kita tidak pernah berharap, tetapi bisa aja tiba-tiba datang. Demikian juga dengan musibah yang terjadi di berbagai pelosok Indonesia saat ini. Tadi persis yang tadi Mas Daryl sampaikan, ada orang yang sudah ketemu purpose-nya. Ada sahabat-sahabat kita yang sudah ketemu potensinya. Ada orang-orang yang lagi semangat-semangatnya berbisnis, lagi semangat-semangatnya berkarir. Dan ternyata ada sesuatu yang datang dan menghadang bertubi-tubi. Seumpama dalam medan pertempuran Mas Daryl, akhirnya satu persatu prajurit bisa tertembak, bisa jatuh. Dan mohon maaf Mas Daryl, beberapa teman-teman yang meninggalkan kita karena COVID-19 akhirnya pun meninggalkan kita. Tetapi bagi yang masih hidup, kita harus terus berjuang Mas Daryl. Tetapi yang disayangkan adalah banyak yang menyerah terlalu cepat. Itu saja yang disayangkan. Dan itulah alasan kenapa kita hadir setiap hari Senin pagi. Dan mentor-mentor lain, para pembicara lain, trainer lain juga hadir di jam-jam lain, di hari-hari lain, di radio Smart FM, radio kesayangan kita ini. Untuk apa sebenarnya? Untuk kita saling menginspirasi supaya jangan terlalu cepat menyerah. Jangan loyo di dalam jiwa sehingga mimpi dan cita-cita itu kemudian kita masukkan ke dalam laci. Dan kemudian kita lupakan. Seakan-akan kita itu dikalahkan oleh keadaan Mas Daryl. Kita lupa bahwa sebenarnya nih, kita lebih kuat dari yang kita pikirkan. Nah itulah yang kita mau sampaikan. You are stronger than you think. Dan itu saya sampaikan di dalam buku-buku tersebut. Tanpa bermaksud kita itu denial. Kita itu menjadi tidak mengakui kerapuhan kita sebagai manusia. Rapuh Mas Daryl. Di dalam konsep theocentric motivation and leadership, manusia itu justru ketika dia memahami kerapuhannya dan bahkan sampai mengakui kerapuhannya, disitulah spiritualitas yang benar itu, yang sejati dan yang kuat itu memulai perjalanannya. Bahwa ya Allah, ya Tuhanku, aku rapuh ini, I need help. Dan kita mengangkat tangan sebagai tanda bahwa aku membutuhkan pertolongan. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang rapuh tadi, seperti temanku, sahabatku yang anaknya dirawat dan itu adalah ternyata di Indonesia penyakit langka. Sampai saat ini hanya 20, maksimal 30 kasus yang ditemukan sampai saat ini. Itu pergulatan yang begitu berat. Nah, kemarin saya mengatakan pun, dan saya hanya bisa bantu dalam doa supaya mereka kuat. Nah, ada banyak saudara-saudara kita di berbagai pelosok Indonesia, dan bahkan kita kadang juga mengalami hal yang sama. Nah, itulah sebab saya memahami dan saya sangat berharap, ayo kita buka lagi laci itu bagi kita yang masih mendengarkan hal-hal yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan ayo katakan, impian ini mungkin untuk saya raih. It's possible. Seburuk apapun keadaan, saya tidak akan menyerah. Saya tetap maju untuk meraihnya. Nah, tolong dengarkan ya Smart Listeners, ini penting sekali. Mungkin akan lebih lama dari yang Anda rencanakan pencapaiannya itu loh. Mungkin akan lebih lama dari yang aku bayangkan. Dan pasti akan sangat melelahkan. I know. Tetapi yakin saja bahwa engkau dan aku bisa meraihnya. Itulah Mas Daryl yang perlu kita sampaikan kepada sahabat sekalian. Dan ketika kita memasuki bulan puasa seperti yang akan dijalankan oleh sahabat sekalian, biarlah itu menjadi juga masa-masa di mana kita berefleksi untuk lebih kuat.
di dalam kita menjalani hidup. Dan jangan pernah menyerah, karena impian itu bisa kita raih. Seringkali halangan datang bukan untuk, nah ini saya sampaikan, aku mohon dengarkan baik-baik. Halangan yang hadir tidak selalu datang untuk menghambat dan untuk membuat kita menyerah, tetapi hanya untuk menguji, are you the one? Am I the one? Apakah engkau, apakah aku orangnya? Karena kita sudah pernah membahas, Mas Daryl, komitmen itu tidak pernah diobral. Yang namanya kualitas tidak pernah diobral. Orang-orang yang sedang dipersiapkan menjadi pemimpin terhebat bagi bangsa ini memang harus diuji, memang harus disiapkan. Jadi dalam kondisi apapun yang sedang kita rasakan saat ini, ayo teman-teman jangan menyerah, kita akan terus saling menginspirasi. Demikian Mas Daryl. Oke, Pak Eloy, izin sebelum kita break di sesi yang kedua ini, ada satu penggalan kalimat yang saya coba ambil ini sebagai sebuah sisi untuk bersyukur ya kepada Yang Maha Kuasa. Banyak orang yang gagal dan merasa bahwa hidup ini sia-sia, hidup ini nggak dia banget gitu loh. Bahkan kalau bahasa anak mudanya itu ini nggak gue banget gitu loh. Tapi Pak Eloy tadi mengatakan I am the one. Ya. Nah, ini kan punya arti yang betul-betul dalam kalau kita mencermatinya dengan lebih spesifik lagi. Termasuk menimbulkan sebuah kesetiaan. Dan menurut Theocentric Motivation Leadership sendiri, bahwa sukses utamanya adalah kesetiaan. Nah, nanti bagaimana kira-kira pembahasannya? Kita coba singgung ya. Lebih detail, lebih spesifik. Ini masih sehubungan dengan 3P tadi loh, yang berhubungan dengan purpose, passion, dan juga potensial. Kita singgung di sesi yang berikutnya. Oke? Dan Sobat Business, Anda bisa berinteraksi. Jadi silakan di 0812 11 12 159. Jangan lupa cantumkan nama Anda, kemudian juga domisili dan juga pertanyaan atau komentar Anda. Dan yang mau lihat kami audio visual serta berkomentar di kolom chat, silakan buka kanal YouTube dan ketik Smart FM. Kami live sampai dengan jam 8 pagi. Tetap bersama kami. Motivation. Alright. Eloy Sun. Good morning Pak Ari Purwanto. Terima kasih sudah bergabung. Bagaimana kabar? Salam sehat dan selalu semangat bersama dengan Bang Ari dan istri tercinta ya. Baik, hari ini kita masih terus membicarakan highlights dari beberapa hal yang saya sampaikan di dalam buku Theocentric Motivation and Leadership, buku terbaru. Dan silakan bagi teman-teman yang berkomentar, monggo silakan. Yang mau bertanya silakan. Yang sudah membaca bukunya, mari Anda boleh menyampaikan apa yang menjadi pendapat Anda, komentar Anda dari buku tersebut. Ya, terima kasih. Ini masih commercial break bersama dengan Mas Daryl dari Radio Smart FM. Jadi kita istirahat sebentar, tapi saya menunggu terus apa yang bisa menjadi komentar dari sahabatku sekalian. Terima kasih, terima kasih. Bangsa Indonesia harus bangga bahwa industri 4.0 Indonesia telah diakui dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai official partner country dalam Hannover Messe 2021, yaitu pameran teknologi industri manufaktur terbesar di dunia yang berlangsung di Jerman pada tanggal 12 hingga 16 April 2021. Kebanggaan bagi Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang didapuk sebagai official partner country di Hannover Messe 2021 ini. Ada 156 pelaku industri yang siap pamer kekuatan industri 4.0-nya di Hannover Messe 2021. Terdiri dari sektor elektronik, kimia, makanan dan minuman, otomotif, tekstil dan garment, farmasi, alat kesehatan, bahkan usaha rintisan atau startup. Hannover Messe merupakan peluang emas bagi industri manufaktur tanah air untuk menarik peluang investasi ke dalam negeri. Dengan tagline Connect to Accelerate, akselerasi industri 4.0 di tanah air mendorong kebangkitan industri dan ekonomi nasional, terutama di tengah pandemi. Ingin tahu lebih banyak keikutsertaan Indonesia di Hannover Messe 2021? Silakan akses indonesiahf2021.id. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio,
atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Oke, baik teman-teman, sahabatku sekalian, kita akan segera kembali dan kita akan berbicara mengenai apa itu motivasi teosentris dan kepemimpinan. Business and Inspiration. Let's go, kita mulai lagi. Siap, Melabanang. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zanuku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zanuku, Managing Director Capson Asia Sepitama dan CSA. Beliau juga penggagas #Virtual Selling Indonesia dan #Theocentric Financial Freedom. Nah, kita masih membahas tentang series buku Pak Eloy yang sudah di-launch di tahun 2021 di bulan April tepatnya. Nah, memang buku ini belum tersedia di toko buku Gramedia, apalagi di toko buku terbesar di kota Anda. Tetapi Anda juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan buku ini langsung lewat WhatsApp tim Pak Eloy Zanuku. Nah, caranya bagaimana? Silakan Anda catat nomor WhatsApp ini untuk memesan buku ini sendiri di 0813 983 98127. Sekali lagi saya ulangi, di 0813 983 98127. Nah, buku ini sudah tersedia, walaupun dengan stok versi cetak terbatas ya. Sekali lagi, tersedia hanya jika Anda memesan lewat WhatsApp di nomor yang saya sudah sebutkan. Sekali lagi, bagi Anda yang baru bergabung, bisa pesan sekarang juga. Dan mohon izin untuk menunggu pengiriman buku ini, secepat mungkin akan diusahakan sampai ke tangan Anda. 0813 983 98127. 0813 983 98127. Oke, Pak Eloy, tadi saya mengatakan satu hal ya, yang ini sebetulnya kalau berdasarkan Secret of Words, ini bisa dibolak-balik satu penggalan kalimat ini. Pak Eloy mengatakan, I am the one. Setelah menemukan purpose, potensi, dan juga passion. Tapi akan menjadi sebuah kata yang berbeda maknanya ketika menghilangkan atau membolak-balikan am I menjadi I am the one. Nah, ini kan butuh satu perjalanan yang sangat panjang dan luar biasa Pak Eloy. So, please take me to your journey Pak Eloy. Apa sih yang mungkin bisa menjadi sebuah hal yang bisa di-sharingkan dari perspektifnya Theocentric Motivation tentang perjalanan hidup Anda lah paling tidak Pak Eloy. Silakan. Terima kasih. Ini saya suka Mas Aril. Tadi Mas Aril mengatakan I am the one dan am I the one. Jadi Smart Listener sahabat Sonora itu permainan kata, tetapi sebetulnya itu bisa mendalam sekali. Yang saya mau sampaikan tadi adalah setiap penghalang, setiap hambatan itu bukan untuk meruntuhkan masa depan kita atau datang untuk menggagalkan kita meraih tujuan, tetapi untuk menguji. Yang tadi saya mengatakan, am I the one? Are you the one? Apakah Anda orang yang paling tepat untuk mendapatkan kualitas hidup yang demikian? Kenapa? Karena kualitas tidak pernah diobral. Ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah ujian demi ujian. Walaupun seperti tadi sahabat saya yang saya kunjungin kemarin sore, terus terang beliau juga sedang berpikir, ya spiritualnya sangat baik, tetapi di dalam spiritual yang demikian hebat pun tetap terus bertanya mengenai kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa di tengah-tengah kondisi yang begitu berat. Nah, jadi itu Mas Daril yang kita mau sampaikan tadi, untuk kita mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Nah, tadi Mas Daril teasing saya dengan perjalanan hidup, dan betul Mas Daril, di dalam buku itu pun saya juga ada menulis bahwa sejak kecil saya senang berpikir, Mas Daril. Itu yang saya katakan mengenai potensi. Tidak semua orang senang berpikir. Ya,
Ada orang-orang yang memang senangnya langsung doing, langsung mengerjakannya. Yang mana itu juga dunia butuhkan sih. Makanya kita akan mengenali namanya era kolaborasi. Kenapa? Karena masing-masing ada kekuatannya. Kita kalau bicara DISC saja deh Mas Daryl, ini kan yang paling sederhana mengenai tipe-tipe manusia itu kan. Ada tipe-tipe yang dominan, atau orang mengatakan koleris. Ini adalah orang-orang yang memang senang berpikir. Mereka orang-orang yang visioner. Mereka sekarang ada di hari Senin 12 April 2021. Tetapi pikiran mereka bisa menembus sampai 2050. Bisa Mas Daryl, karena apa? Mereka senang berpikir. Tapi di saat yang berikutnya, mereka bisa kembali ke tahun, bahkan tahun 1500. Karena mereka suka mengikuti sejarah, mereka simply senang berpikir. Nah itulah saya sejak saya masih kecil. Masih segar di ingatan saya Mas Daryl ketika duduk di bangku SMP. Saya sudah mulai tertarik memikirkan makna sebuah peribahasa loh. Saya itu bisa menemukan satu peribahasa kalimat bijak. Dan berhari-hari saya hanya memikirkan arti dari kalimat itu. Nah itu berarti tahun 1990-an kan ya. Yang mana ya tidak seperti sekarang, tinggal dicari di Google aja ketemu artinya. Ya dulu kan mesti nanya kepada orang-orang yang lebih berumur dari kita. Itu juga kalau dia paham. Saya ingat sekali salah satu kata kalimat bijak yang waktu itu saya pikirkan sekian lama adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang, bersenang-senang kemudian. No pain, no gain. Nah, saya ingat, saya SMP di SMP Strada Marga Mulia. Itu di Pejaten Raya, Jakarta Selatan, Mas Daryl, pada tahun 90-an. Dan saya kan baru datang ke Jakarta sebenarnya, Mas Daryl. Masih anak kampung lah. Dari Pulau Nias datang ke Jakarta. Tapi saking saya senang dengan peribahasa itu, I manage myself. Saya tuh memberanikan diri untuk datang kemana? Mencari tukang stiker, Mas Daryl, di sekitar Terminal Blok M Jakarta Selatan. Cukup jauh dari rumah saya, karena saya tinggal di Jalan Rambutan di Pasar Minggu. Hanya untuk ngapain? Membuat stiker dari kalimat atau kalimat bijak tadi. Lalu saya bawa pulang, saya tempel di kamar saya. Dan sampai kami pindah dari Pasar Minggu ke Kemang, saya ingat kalimat bijak itu masih ada di kamar tidur saya yang di Jalan Rambutan itu. Nah, yang sedang saya sampaikan adalah, sahabatku sekalian, di dalam buku Theocentric Motivation and Leadership, buku terbaru ini, ada satu bab yang judulnya adalah Discover and Releasing Your Potential. Artinya, menemukan dan melepaskan potensi terbaik Anda. Nah, salah satu caranya adalah, di dalam itu ada satu tools namanya kisah. Bicara mengenai kisah, K-nya itu adalah kekuatan. Nah, Anda mesti, di dalamnya Anda mesti mencari tahu memang. Itu mesti Anda tulis, dan itu butuh refleksi. Anda mesti mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Di mana saya membimbing Anda, langkah demi langkah, untuk menemukan sejak kecil yang Anda suka itu apa. Kekuatan Anda itu apa. Aku tahu kekuatanku. I like to think. Aku suka berpikir. Aku suka menulis. Aku suka ngomong, berinspirasi. Nah, Anda apa? Nah, itulah Mas Daryl yang menjadi perjalanannya. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang sudah membaca buku perjalanan hidup saya yang ditulis oleh Mbak Albertine Endah, Anda juga tahu bahwa saya sempat salah jalan. Tetapi kemudian banyak mukjizat yang terjadi, banyak peristiwa yang membawa saya pada perubahan hidup, yang kemudian itu menjadi titik awal kenapa Theocentric Motivation and Leadership ditemukan pada tahun 2005. Jadi itulah Mas Daryl, kalau ada yang bertanya bagaimana ceritanya Theocentric Motivation and Leadership bisa hadir. Karena itu tidak ada di dunia lain, Mas Daryl. Itu ditemukannya di Indonesia oleh anak yang lahir di gubuk, yang ditinggal ayah ketika dia masih usia 9 bulan. Anak ke-13 dari 13 bersaudara, dari istri ayah yang keempat. Never cross my mind, tidak pernah terpikir bahwa konsep Theocentric Motivation and Leadership bisa hadir di dunia. Dan buku ini bahkan sekarang sedang dipersiapkan versi bahasa Inggrisnya, karena saya rindu sekali
ini juga bisa menjadi berkah bagi Asia dan bahkan bagi seluruh dunia, Mas Daryl. Demikian, Mas Daryl. Wow, ini berarti kita akan mengerucut ke sebetulnya penemuan jati diri yang mungkin tanpa direncanakan ya Pak Eloy ya. Tadi Pak Eloy mengatakan bahwa hidup ini ya kalau bisa dibilang mengalir ya mengalir juga, tapi tidak melulu harus mengalir mengikuti arus, harus ada bentuk perlawanan dalam artian ya kalau mau tersandung batu, analoginya kita mengalir di sungai, kita harus menghindar. Ada banyak cara, sehingga ketemulah dengan sejatinya. Pak Eloy sering mengatakan, buat apa sih kita diciptakan? Kenapa sih kok kita diciptakan? Ya itulah intinya. Nah, ketemu dengan theocentric motivation. Nanti boleh Pak Eloy tipis-tipis sesi terakhir ya, kita bahas tentang what is theocentric motivation. Saya mau izin ke WhatsApp dulu Pak Eloy. Ini ada komentar-komentar yang masuk di pagi hari ini. Yang pertama ini dari Pak Chandra. Selamat pagi Pak Eloy. Saya bingung mau nanya apa, saya hanya pasif mendengarkan karena ini merupakan sebuah pembelajaran yang tidak pernah tertuliskan di kampus manapun, di tempat pembelajaran termahal sekalipun di dunia ini. Terima kasih Pak Eloy. Kemudian juga ini sudah ada Bapak atau Ibu Lim, beliau menanyakan begini, Pak Eloy bagaimana caranya mendidik anak agar paham tentang theocentric, walaupun terkesan terlalu dini, tapi bagus untuk memulai sebuah kehidupan baru demi masa depan anak setelah kita pergi meninggalkannya nanti. Oke, silakan. Wow, very good. Bapak atau Ibu Lim, terima kasih. Ini pertanyaan $1 million question. Ini pertanyaan yang bagus sekali karena mentor saya, Pak Antonius Tanan, seingat saya ya, pernah mengajarkan kami. Ada 4 hal yang harus diwariskan kepada anak-anak kita. Dan salah satu yang paling utama itu adalah spiritualitas. Apapun iman, keyakinan Anda masing-masing. Itulah warisan terbesarnya. Ya, seingat saya itu yang pertama. Yang kedua tentu saja adalah berhubungan dengan karakter. Kemudian pendidikan sudah pasti. Dan yang kemudian adalah network. Ya, jadi spiritualitas itu sudah pasti. Keteladanan hidup kita. Dan kemudian pendidikan. Ya, itu perlu sekali. Dan yang terakhir adalah network, jaringan teman-teman kita. Nah, kalau tadi Ibu bertanya, apa yang kita lakukan? Well, saya sendiri sedang belajar, tetapi yang kulakukan sejak dari kecil adalah mendoakan ya Bu, apapun iman, agama, keyakinan kita. Oleh karena gini loh, spiritualitas itu hubungannya dengan nur, cahaya ilahi. Itu berbicara nih hati nurani. Dan hati nurani ini tidak bisa diubah oleh manusia. Hidayahnya itu kan datangnya dari Tuhan saja. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah berdoa untuk anak-anak ini. Sebutkan nama mereka. Bahkan sejak mereka masih di dalam kandungan, aku tuh berdoa, tumpangkan tangan dan berkata, ya Tuhan, aku memohon kepadamu, supaya anak-anakku ini mengenalmu. Karena hanya dengan mengenal Tuhannya, dia akan mengasihi, mencintai Tuhannya. Tidak mungkin ada orang mencintai Tuhannya, jikalau dia tidak mengenal Tuhannya. Dan ini adalah 3 kata yang paling penting Bu Lim. Yang pertama adalah knowing, mengenal Tuhannya. Kalau dia mengenal Tuhannya, berarti dia akan mengenal apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan itu kepadanya. Yaitu apa? Kasih dan sayang, sudah pasti. Dan kalau dia mengenal Tuhannya yang penuh kasih dan penuh sayang kepadanya, maka tidak mungkin tidak, dia akan tiba pada kata yang kedua. Loving God. Dia akan mengasihi dan mencintai Tuhannya kembali. Kenapa? Karena dia sudah mengalami cinta dan kasih itu. Dan yang ketiga adalah obeying God. Disitulah dia akan taat. Disitulah dia akan mengikuti perintah-perintah. Apa yang disampaikan oleh Tuhannya di dalam kitab sucinya. Jadi Ibu, itu yang pertama. Berdoa dulu. Dan yang kedua setelah mereka. Keren. Oke, kita baik dulu ya. Boleh sabar ya, nanti kita sambung sesi terakhir. Anda jangan kemana-mana. Siap. Baik, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Motivation bersama TML Community. Ada my brother Koko Indra Jaya Denny, Koko Denny, my brother, terima kasih sudah bergabung, Certified Theocentric Motivator. Dan Bapak Indra Komari, thank you sir, sudah bergabung dengan kami. Pak Hendrik Santosa, terima kasih brother. Saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Pak Hendrik sebagai seorang Certified Theocentric Motivator ya. Saya sampaikan lancar Pak Hendrik dan sahabatku yang beragama Muslim dan juga berkah ya. Oke, baik teman-teman, tadi pertanyaan
Ibu Lim bagus sekali. Beliau bertanya bagaimana membangun atau mengajarkan anak-anak kita sedini mungkin mengenai theocentric motivation and leadership. Dan silakan sahabat kalau Anda punya pengalaman lain, karena pasti sahabat-sahabatku sekalian juga orang-orang yang sangat concern dengan hal ini. Dan tadi saya membagikan pendapat saya, yang paling pertama adalah doa. Ya, doa itu sebetulnya adalah kontak antara kita dengan Sang Pencipta. Manusia itu pada esensinya adalah spirit. Dan ketika kita berdoa, spirit kita lah yang nyambung dengan Tuhan, yang juga adalah spirit. Dan karena hati urusannya dengan Tuhan yang mengubahkan, maka kita memohon kepada Beliau untuk mentransformasi hati anak-anak kita, dan termasuk kita juga. Karena tadi ada 3 kata itu ya, knowing God, loving God, obeying God. Jadi dengan mengenal Tuhan dan cinta kasih-Nya kepada kita, hanya ketika Anda mengerti dan memahami betapa Tuhan mencintai dan mengasihimu, apa adanya dirimu, barulah mungkin engkau akan menjalani hidup dengan mencintai Dia. Loving God. Dan hanya ketika engkau mencintai Tuhan, engkau akan mengerjakan perintah-perintahnya, bukan lagi karena terpaksa, bukan lagi karena kewajiban, tetapi karena engkau mengasihi Tuhan. Nah itu tuh penting sekali. Itu bedanya religion dengan spiritualitas. Religion itu mengajarkan tentang aku harus lakukan ini, itu, supaya mudah-mudahan Tuhan mencintai aku. Religion, agama ini. Spiritualitas mengatakan begini, Tuhan sudah melakukan kepadaku, sudah memberikan kepadaku ini, itu. Bahkan ketika aku masih berdosa, bahkan ketika aku tidak mencintai Dia, Tuhan sudah mencintai aku terlebih dahulu. Dan karena itulah, I am so grateful. Aku bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau telah mencintaiku. Sebagai rasa syukurku, aku mau hidup mencintaimu. Pernah sempurnakah kita mencintai Beliau? Tidak akan pernah, Pak. Tetapi itulah dasar dari spiritualitas. Nah, kembali sekarang. Mas Darif sudah memanggil. Smart Motivation. Oke, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya dari Pak Eloy Saluku, dan kita masih bicara tentang buku terbaru Pak Eloy yang memang secara jujurnya belum terbit di toko buku Gramedia Pustaka Utama atau toko buku terbesar di kota Anda. Anda hanya bisa melakukan pesanan via online ya. Jadi caranya online itu ke tim Pak Eloy Saluku langsung di nomor 0813 983 98127. Sekali lagi, buku berjudul TML ini bisa Anda pesan secara online langsung ke timnya Pak Eloy dengan stok sangat terbatas ya untuk versi cetaknya ini di 0813 983 98127. Oke Pak Eloy, saya izin ke sebelum nanti kita lanjut ke yang OB ya. Ini mumpung saya ingat tentang pertanyaan yang masuk di YouTube kami. Pak Henry Cahaya Teddy, selamat pagi Smart FM, Mr. Darul dan juga Mr. Eloy. Selamat pagi juga Pak Henry Cahaya Teddy. Kemudian juga ada Arya Mirza. Selamat pagi Pak Eloy. Saya Surya dari Banjarmasin. Saya ini memiliki seperti sindrom, atau apabila tampil di depan orang banyak, saya selalu gugup dan gemetar, apalagi di depan panggung. Oke, padahal saya suka dengan bernyanyi, pengen jadi dubber, pengisi suara, acting. Intinya saya sangat suka di bidang seni dan sejarah. Oke, Pak Eloy. Mungkin ini masalah kepercayaan diri, Pak Eloy. Yes. Karena dia sudah menanyakan di kanal YouTube. Boleh kita sikapi sedikit, Pak Eloy? Silakan. Terima kasih, sahabat. Pertanyaannya bagus sekali. Dan sebenarnya,
Ya, kalau saya menjawab secara sederhana ya, walaupun saya tidak paham nih sindromnya sampai seperti apa, tetapi apapun skillnya Pak, itu hubungannya dengan latihan. Purposeful practice. Jadi silahkan push yourself, terus berlatih, terus berlatih, terus berlatih. Apalagi sekarang dengan teknologi yang ada kan ya. Anda bisa memulai dengan live Instagram misalnya, atau live Facebook, bahwa di sana baru ada 1-2 orang yang memperhatikan, nggak apa-apa, karena yang dikejar adalah jam terbang. Jam terbang, karena sesuai dengan survei yang ada, semuanya itu urusannya dengan 10.000 jam. Kalau Anda berlatih 10.000 jam, maka Pak, itu menjadi otomatis. Anda akan bisa melakukannya dengan baik. Jadi, yang terpenting adalah terus berlatih. Seperti itu, Mas Daryl. Baik, mungkin saya izin menambahkan sedikit buat Pak Arya Mirza ya. Ya. Ini kalau misalnya Anda sudah ada kesempatan untuk bisa berdiri di depan banyak orang, ada di panggung, kalau mungkin kepercayaan diri Anda belum timbul, coba jangan pernah menatap mata dari teman bicara Anda, atau lawan bicara Anda, atau orang yang mau Anda presentasikan. Cukup melihat di tengah-tengah jidatnya saja, itu akan menimbulkan satu rasa kepercayaan diri. Cuma mungkin sering berlatih di depan cermin ya, itu cara yang basic banget sih. Dan perbanyak baca buku, perbanyak kosakata, dan tingkatkan penampilan diri Anda. Karena 30 detik, hal yang paling diperhatikan orang adalah penampilan luarnya. Baru konten di otak masing-masing. Oke, gitu. Thank you, Meloy. Sampai Very good. di Yes! Aduh. Ini penting nih. Ya, terima kasih. Bagus sekali kan tadi. Jadi, 3 kata tadi kan pentingnya. Yang namanya knowing, then loving, then obeying. Jadi, kalau kita mengenal Tuhan yang menciptakan kita, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kita juga akan mencintai Beliau. Dan hanya ketika kita mencintai Beliaulah, maka kita mengikuti perintah-perintahnya. Itu bukan lagi karena terpaksa, tetapi karena atas dasar cinta. Itulah spiritualitas. Saya selalu mengatakan perbedaan antara religiusitas, religion, dengan spiritualitas. Religion mengatakan, aku harus melakukan ini, itu, supaya Tuhan mencintaiku. Itu religion. Spiritualitas mengatakan begini, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Tuhan mengasihiku, mencintaiku. Karena itu, bahkan sebelum aku betul-betul sungguh-sungguh untuk mengasihinya. That's spiritualitas. Jadi mari kita betul-betullah belajar mengenal Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Arti kata Maha Pengasih, Maha Penyayang itu so powerful. Kalau kita mengenalnya, itu akan membawa kita kepada level spiritualitas. Demikian Mas Daryl. Oke, baiklah. Kita masuk ke pertanyaan lagi, Pak Eloy. Siap. Ini sebentar dari 0812-2281-31 sekian no name. Oh, Ibu Herna. Pak Eloy, selamat pagi. Cukup paham saya tentang hal ini, tapi masih bingung tentang bagaimana menghadapi ujian-ujian yang terkadang itu sempat membuat motivasi kita down. Saya ingat banget banyak motivator mengatakan motivasi hebat dan terbesar serta terkuat sejatinya ada dalam diri. Nah, bagaimana saya menemukan atau menarik motivasi dalam diri setelah mungkin mengalami banyak sekali permasalahan yang sempat membuat saya down? Terima kasih. Oke, silakan. Oh, this is good. This is good. Semua listeners dan sahabat Sonora, theocentric motivation and leadership itu adalah integrasi. Nah, perhatikan kata integrasi. Integrasi itu adalah menggabungkan pemahaman spiritual sesuai dengan iman keyakinan Anda masing-masing dengan konsep motivasi dan leadership. Nah, ketika kita menghadapi yang namanya ujian, saya sangat mengedepankan bagaimana kita lari bukan kepada teman-teman dulu, tetapi kita larinya dengan lutut, dengan doa kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus pahami, di dalam buku TML ini ada 5 bab, dari bab 16 sampai 20. Saya membahas mengenai kekuatan pikiran. Salah satunya adalah RAS. RAS itu adalah Reticular Activating System. Di dalam pikiran kita ini didesain sedemikian rupa bahwa ada bagian otak kita itu yang melakukan generalisasi sampai kepada dilation dan sampai kepada distortion. Artinya begini, ketika kita menghadapi satu kondisi yang menekan, satu hambatan, maka kita seringkali mengeneralisasi bahwa, aduh kayaknya gue nggak bisa deh. Aku pernah mengalami ini waktu lalu,
Aku juga nggak bisa. Atau pernah melihat teman yang ternyata gagal dalam keluarga misalnya. Ketika kita sedang ribut dengan istri atau suami, kita bisa mengeneralisasi bahwa emang susah ya membangun keluarga. Itu sebetulnya yang bekerja adalah reticular activating system. RAS itu memang menolong kita. Aduh, panjang ceritanya Mas Daryl, karena kita nanti akan pelan-pelan nih. Karena waktunya tinggal beberapa menit. Tapi intinya adalah, kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Saya akan tutup dengan itu saja, Ibu. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Dan seringkali RAS tadi membawa kita pada fokus yang justru bukan memberdayakan. Justru membuat kita akhirnya putus asa. So, caranya adalah informasi dan referensi penting sekali. Dengan ibu atau bapak mendengarkan ini setiap hari Senin pagi. Dan ada mentor-mentor yang lain di hari-hari dan jam-jam yang berbeda. Isilah pikiran ini semuanya dengan informasi referensi yang membangunkan motivasi. Yang mengingatkan kita bahwa you are greater than you think. Anda lebih hebat dari apa yang Anda pikirkan. God is good. Allah itu baik. Ayo, move on. Kamu pasti bisa. Nah, Anda perlu untuk mendengarkan itu. Lama-lama dia akan menembus sampai pikiran bawah sadar, sampai kemudian Anda tidak butuh motivator lagi. Karena Anda sudah menjadi motivator atas diri Anda sendiri. Jadi informasi referensi penting, dan terutama mempelajari kekuatan doa dan kekuatan pikiran. Itu harus digabungkan. And if you do, jikalau Anda melakukannya, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil untuk Ibu. Oke, terima kasih Smiley-Listeners. Waktu yang singkat ini, semoga banyak insight yang Anda dapatkan. Saya Daryl Adam. Saya Ellen Saluku. Katakan, yes I can. Keep that smile. Be the 10Xers. Thank you, Pak Eloy. Matur nuwun sangat. Terima kasih Mas Daryl. Terima kasih. Anda ikuti Smart Motivation. Bye-bye. Dadah. Boy Salus, the one and only Theocentric Motivator. Sales Oke, baik teman-teman. Ada Pak Hendrix Jaya Putri 123. Halo. Pak Wibawa Pramana, terima kasih. Yes, jadi itu yang kita bicarakan hari ini. Tadi pertanyaan terakhir bagus sekali ya. Beliau menyampaikan bahwa saya memahami intinya tentang Theocentric Motivation and Leadership, tapi bagaimana kita bisa membangunkan motivasi ketika sedang menghadapi tantangan yang begitu berat. Nah, itulah Theocentric Motivation and Leadership ya teman-teman, menggabungkan kekuatan doa, tetapi juga jangan lupa ada yang namanya kekuatan pikiran. Reticular Activating System ada dalam bab ya dari 16 sampai 20, 5 bab di dalam buku itu. Tentang the power of mind, cara kerja otak. Bagaimana caranya untuk kita betul-betul bisa memahami cara kerja otak ini. Tetapi dasarnya adalah relasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. So, sekali lagi, terima kasih Anda sudah bergabung. Brother Denny, Koko Denny, Pak Hendrik Purnama, Pak Hendrix, dan semuanya sahabatku yang hadir pada pagi hari ini. Saya akan pamit undur diri, dan have a good day, have a great day. Dan sekali lagi, bagi sahabatku yang besok mulai menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya doakan semuanya lancar dan berkah bagi semua. Terima kasih. God bless you all. Thank you. Keep the smile. Be the 10Xers. Ukir jejakmu. Bye. See you. Dadah.